Halo Lur, kembali lagi dengan saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin sebenarnya bukan menjelaskan karena mungkin juga nggak begitu panjang ya video ini. Saya ingin memberikan sebuah rahasia, sebuah info cara membuat tembakau apapun ya. Jadi tembakau apapun menjadi rasa yang enak. Jadi rasanya enak ya. Karena ternyata setelah saya amati memang tidak semua orang, tidak semua perokok itu mau menggunakan bahan kimia atau yaitu satu ya. Jadi nggak semua perokok mau menggunakan bahan kimia untuk meracik tembakau yang dia konsumsi sendiri. Yang kedua, tidak semua perokok yang mungkin eksperimen ngeracik itu mau ribet, dalam artian mau ribet itu mau beli atau mau cari bahan untuk meracik entah dari online, entah dari toko kimia segala macam itu ternyata banyak. Makanya ya video kali ini salah satu tanggapan saya. Jadi salah satu bentuk respon saya membuat sebuah penjelasan atau tutorial simple untuk meracik atau memberikan sebuah bocoran bahan meracik yang sangat simple, yang sangat mudah didapat, yang mungkin bisa dikatakan semua orang bisa cari bahan ini dan di setiap daerah, di setiap wilayah pasti ada. Jadi beda dengan bahan-bahan yang mungkin yang kemarin-kemarin saya jelaskan seperti kimia atau rempah-rempah segala macam itu mungkin nggak di semua tempat ada dan mungkin carinya juga susah ya. Dan mungkin juga ada kalau kita pakai kimia itu ada takaran-takaran khusus yang memang harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bisa merusak tembakau, bisa menjadikan pembengkakan pengeluaran dan juga bisa beresiko bagi kesehatan. Oke, sebelum saya tunjukkan apa bahannya, saya nyeruput kopi terlebih dahulu. Ini kopi Gayuwen ya. Gayuwen itu dari Aceh ya mungkin ya. Ini kopi favorit saya. Jadi nggak begitu pahit, tapi ada rasa asem-asemnya. Kalau teman-teman pengen order, pengen nyoba, silahkan cari sendiri karena itu bukan endorse ya. Cuman pamer aja, itu kopi kesukaan saya. Nah, ini dia bahannya. Nah, ini bukan tembakau ya, ini cengkeh ya. Oke, ya sudah jelas ya cengkeh karena nggak ada tempatnya. Intinya, ketika teman-teman ngeracik tembakau, ketika teman-teman nyampur-nyampur tembakau untuk dirokok dan itu difungsikan hanya untuk konsumsi pribadi, intinya yang bikin enak itu cengkeh. Jadi teman-teman mau pakai tembakau yang nyegrak, mau tembakau yang antep, mau tembakau yang pahit, mungkin mau tembakau yang jenis temanggung, mau yang lamsi, serintil, mau jenis madura, besuki, Virginia, segala macam. Intinya dicampur cengkeh itu akan berubah rasanya. Jadi intinya cengkeh ini sangat berpengaruh di rasa ya, cengkeh ini. Jadi dia memang satu dia menambah rasa gurih, yang jelas menambah rasa gurih. Kadang juga kalau beberapa cengkeh itu nambah rasa manis, menurunkan tingkat keantepan, tingkat antep atau tingkat nyegrak. Lalu dia itu cengkeh itu mengandung zat apa saya lupa, tapi yang jelas zat itu efeknya itu anestesi, bahasa kimia agak susah, mohon maaf. Efek atau itu efeknya itu seperti anestesi. Jadi kayak anestesi untuk tenggorokan. Jadi kayak meminimalisir rasa mungkin kayak nyegrak, panas segala macam di tenggorokan. Jadi kayak kalau anestesi itu kalau di kedokteran biasanya kalau untuk operasi segala macam atau mungkin penghilang rasa sakit, nah itu kan anestesi. Nah, cengkeh itu
fungsinya seperti itu. Ada fungsi seperti itu di zat yang terkandung dalam cengkeh. Itu ada zat yang bersifat anestesi untuk tenggorokan. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sendiri karena saya juga sebenarnya jujur aja kalau bahan-bahan paham, cuman bahasa-bahasa untuk disampaikan ini kadang-kadang belepotan ya, mohon maaf. Karena untuk kimia-kimia seperti itu ya cuman tahu, cuman kalau suruh menjelaskan itu agak susah. Nah, jadi intinya itu cengkeh. Jadi teman-teman bisa asalkan non putihan ya, ini selain putihan, semua rokok yang jenisnya itu non putihan pasti pakai cengkeh. Artinya cengkeh itu memiliki peran yang sangat besar, peran yang sangat penting. Jadi kita pikir secara singkat aja, kalau memang cengkeh itu tidak penting, tidak berpengaruh, tidak berperan, mungkin ada beberapa rokok kretek atau rokok-rokok yang non putihan yang tidak menggunakan cengkeh. Tapi kenyataannya semua rokok yang non putihan itu rata-rata pakai cengkeh semua. Jadi saya nggak mau bahas masalah rempah-rempah lain karena itu nanti panjang, jadi nggak simpel. Yang jelas di video ini yang paling simpel, cari cengkeh yang berkualitas. Campurkan ke tembakau, mau tembakau jenis apapun, masuk cengkeh, pasti rasanya akan mendingan lah. Jadi nyegraknya berkurang, antepnya berkurang, nambah gurih segala macam. Oke, yang lebih detail lagi, mungkin teman-teman tanya, loh terus cengkehnya jenis apa, gini. Oke, cengkeh jenisnya banyak, ada cengkeh lokal, cengkeh peluru, cengkeh gagang, cengkeh angkup, gagang bahkan, terus Manado, Zanzibar, banyak pokoknya. Tapi yang jelas, kalau teman-teman nggak bisa mencari cengkeh yang berkualitas, jadi kalau memang saya nggak mengatakan semuanya, tapi rata-rata kalau yang dijual di online itu pasti ada campuran gagang, ada campuran debu segala macam. Kalau teman-teman mau cengkeh yang benar-benar berkualitas, maksudnya bukan berkualitas, tapi yang benar-benar asli cengkeh, teman-teman belinya jangan cengkeh yang sudah dirajang, tapi cengkeh yang masih wungkul. Wungkul itu apa ya? Masih utuh. Jadi masih utuh bentuk cengkeh. Itu di pasar ada mungkin ya, di pasar-pasar sayur, di tempat penjual sayur, di mana-mana adalah, di online pun juga banyak, harganya pun juga cukup terjangkau. 1 kilo itu saya lihat yang paling murah itu per 1 kilo itu cuma 100 sekian, jadi cuma 115 atau berapa. Itu mungkin masih lebih bagus daripada teman-teman beli yang sudah rajangan, tapi ternyata di situ kandungannya bukan murni cengkeh, tapi ada gagangnya, ada debunya, ada angkupnya, ada putik sarinya segala macam. Nah, itu mengganggu rasa, nggak maksimal. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih simpel dan gampang atau mudah dicari dan di semua tempat di seluruh Indonesia pasti ada, di setiap pasar pasti ada ya, beli cengkeh wungkulan. Walaupun itu buat masak nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan masuk lagi, loh cengkeh yang di pasar atau cengkeh utuh itu biasanya kering? Iya, memang kering. Jadi memang sangat kering, tapi teman-teman coba buktikan ketika cengkeh kering itu digiling, dihaluskan, dia akan lembab. Nah, itu nggak tahu, maksudnya itu proses kimia seperti apa saya nggak tahu, atau prosesnya seperti apa ya nggak tahu. Tapi yang jelas sepengalaman saya, cengkeh yang masih utuh ketika nanti dihaluskan itu dia akan berubah menjadi lembab, jadi nggak kering-kering, garing-ring gitu enggak. Nah, teman-teman mungkin tanya lagi, untuk proses pelembutannya atau perajangannya seperti apa? Pakai blender. Jadi intinya kan video ini cara meracik yang paling simpel, semua bahannya tersedia di tempat, mungkin di wilayah, semua wilayah ada, dan cara prakteknya juga nggak sulit. Ya itu tadi, teman-teman yang penting punya blender, cari cengkeh di pasar, di blender, dihaluskan. Ya untuk kehalusannya atau teksturnya bebas ya, mau sangat halus, mau agak masih besar-besar nggak apa-apa, yang penting dihaluskan, dilembutkan. Nah, setelah itu dicampurkan ke tembakau mulai dari 5%. Jadi katakanlah tembakau 100 gram, coba dulu cengkehnya tambah 5 gram ya berarti ya. Nah, setelah 5 gram kok rasanya masih kurang 10 masih kurang 15, pokoknya naik-naik terus. Jadi sangat simpel sekali. Mau tembakau jenis apapun, intinya masuk cengkeh.
kalau cuma untuk konsumsi sendiri ya. Jadi nggak perlu menggunakan saus, nggak perlu menggunakan casing, nggak perlu menggunakan mungkin kayak bahan-bahan tebek switch segala macam, nggak perlu. Teman-teman tinggal intinya punya tembakau, ya yang paling bagus itu original kalau untuk diracik. Tapi katakanlah teman-teman sudah punya racikan atau oncek atau segala macam, nggak apa-apa. Ditambah cengkeh yang berkualitas. Ya, kalau susah carinya ya itu tadi cengkeh fungkul atau cengkeh utuh yang tersedia di setiap pasar pasti ada, di blender sendiri dicampurkan. Itu biasanya kalau teman-teman nanti carinya ngawur-ngawur ya, katakanlah di online segala macam yang di situ ada kandungan gagang, angkup segala macam, itu nanti kadang malah bikin panas. Jadi ketika dihisap itu panas. Nah, yang paling aman dan paling menurut saya nggak beresiko ya teman-teman belinya yang masih utuh, jadi masih dalam bentuk benar-benar masih bentuk cengkeh, digiling sendiri, dihaluskan sendiri atau di blender sendiri. Setelah di blender dicampurkan ke tembakau. Nah, memang kalau pencampuran itu lebih tepatnya ya, katakanlah teman-teman itu nyampur ke tembakau, jadi tembakau 1 ons atau 100 gram dicampur dengan cengkeh 15%, artinya 15 gram. Jadi tembakunya 100 gram, cengkehnya 15 gram. Kalau katakanlah tembakunya masih original, dipotong-potong dulu sampai halus, campurkan sama cengkeh, dicarup, masukkan plastik, dikep ya. Jadi ditali, udaranya dihabiskan, dikep. Ya seperti biasanya lah 12 jam atau 24 jam. Setelah itu baru dilinting. Seperti itu. Nah, katakanlah nanti ngelinting ya. Kalau tembakau original mau pakai alat, mau tangan sama aja, tapi yang jelas karena alatnya nggak ada, saya pakai tangan aja ya. Ketika ngelinting seperti ini atau pakai alat hand roll ataupun selorok, ditambah lagi. Jadi katakanlah ambil nggak usah banyak-banyak, kalau kebanyakan nanti juga tetap panas walaupun cengkehnya bagus ya. Ambil sedikit, katakanlah ya, sedikit gini, ditaburkan merata dari ujung sampai tengah sampai belakang, dicampur baru digiling. Mau linting pakai tangan seperti ini atau pakai alat sama aja. Jadi ada cengkeh yang katakanlah 15%-nya itu nanti dicampur lalu dikep 12 sampai 24 jam dan nanti siapkan beberapa yang sudah di blender untuk nantinya ditaburkan ketika ngelinting. Silahkan dipraktekkan, saya yakin ada perubahan rasa. Jadi katakanlah teman-teman punya tembakau yang rasanya agak parah, mungkin dengan cara tersebut sudah bisa agak mending gitu loh. Jadi tetap keluar gurihnya dan antep atau nyegraknya berkurang seperti itu. Nah, cuman ya memang ini monggo dipraktekkan, tapi yang jelas ya nanti juga melihat karakter tembakunya dulu. Kalau karakter tembakunya memang itu sangat apa ya, ibaratnya kelas high atau kelas yang super nyegrak segala macam ya, mungkin berkurangnya nggak banyak, tapi tetap ada efek. Intinya dicampur cengkeh itu ada efek. Karena saya pernah nyoba tembakau yang rasa nyegraknya itu parah, itu tembakau Sopeng atau apa ya yang hitam-hitam itu kan sangat nyegrak sekali. Itu dicampur cengkeh, dia nyegraknya berkurang, sangat berkurang. Nah, mungkin kalau selama ini yang menurut saya tembakau yang dihisap itu saya mungkin sampai saat ini kalau war-waran ya itu saya tetap batuk, dalam artian tetap bahasanya itu bukan batuk, itu bukan, tapi mengguk gitu loh. Ketika dihisap batuk. Nah, itu garangan sama Sopeng itu biasanya saya tetap mengguk. Tapi kalau cuman baku temanggung segala macam enggak ya, mau separah apapun, mau senyegrak apapun enggak. Tapi biasanya kalau yang saya nggak bisa nahan itu kayak tembakau garangan atau Sopeng yang hitam-hitam dipres itu. Nah, tembakau sekelas itu saja ya, sekelas itu ya, itu dicampur cengkeh rasanya rasa nyegraknya berkurang, rasa mengganggunya berkurang. Jadi ketutup sama cengkeh. Apalagi kalau tembakau yang jenisnya agak mungkin kualitasnya bagus, nah itu lebih maksimal lagi. Jadi pada video ini intinya cari cengkeh berkualitas, campurkan ke tembakau. Ya sarannya itu di angka 15%. Kalau memang nanti enggak panas, bisa ketika ngelinting sesuai yang saya praktekkan tadi, ditabur, ngambil satu jimpit gini ditaburkan dari ujung sampai belakang. Nah, silahkan dibuktikan, pasti nanti
ada perbedaan rasa. Jadi rasa-rasa yang mungkin mengganggu pada tembakau akan sedikit berkurang. Bahkan ya kalau mungkin karakter beda-beda ya, beda-beda karena tembakau itu punya karakter masing-masing. Itu mungkin ada beberapa yang benar-benar jadi enak, ada beberapa yang mungkin hanya mengurangi rasa yang mengganggu seperti itu. Tapi yang jelas sepengalaman saya, nyegrak, antep itu pasti berkurang. Seperti itu. Nah, cuman ya nanti kalau nanti jadi panas ya itu artinya gagal. Atau mungkin bisa dikurangi untuk komposisi pencampuran cengkehnya seperti itu. Oke, sangat simpel sekali kan. Silahkan dipraktekkan, nanti hasilnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Dan kalau mau request video silahkan via komentar atau via ke admin bisa. Dan mungkin setiap sekarang kalau di penutupan video saya akan selalu promosikan program dari SK Putra yaitu OMST, Omah Sinau Tembakau. Konsepnya itu kita bimbing, kita privat belajar atau mungkin les meracik. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Omah Sinau Tembakau, silahkan hubungi nomor admin di bawah di deskripsi. Nanti silahkan ditanya-tanya masalah OMST itu konsepnya seperti apa, didalami dulu, monggo kalau pengen gabung. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.